Shalom, damai Kristus beserta kita. Hari ini kita akan mengakhiri bulan Juni dengan melakukan refleksi pribadi sejenak. Tadinya refleksi ini saya pikir hanya satu video saja sudah cukup. Di benak saya paling hanya 1 jam 2 jam saja. Ternyata lebih panjang dari yang saya bayangkan. Makanya saya potong-potong. Ini sekaligus menandakan saya tidak bisa khotbah. Diminta khotbah 1 jam, ternyata 5 menit sudah selesai. Mau ngomong apa saya sisanya? Toleh. Begitu juga sebaliknya. Diminta khotbah 1 jam, ternyata belum selesai. Ngotot saya harus teruskan. Kalau perlu 10 jam ya 10 jam dah. Kapok mau kapan? Yang dengar sudah mau muntah-muntah, diare, jantung, impotensi, gangguan kehamilan, ginjal encok, bodoh amat. Sebab kalau tidak, sayanya yang bisa sakit. Karena memang ada firman Tuhan yang harus disampaikan, tetapi dipaksa berhenti. Saya benci durasi. Sandal sepatu bangkyak mulai melayang, bodoh amat. Tapi itu tidak akan pernah terjadi kalau memang benar roh yang menguasai keadaan. Nanti saya beri gambarannya. Ruang dan waktu memang menjadi batas segala sesuatu. Tetapi roh mengatasi ruang dan waktu. Artinya memang ruang dan waktu tidak bisa membatasi roh. Tapi ini bukan khotbah ya. Ini lebih kepada refleksi diri saja. Saya mau memulai dengan membuka kitab suci terlebih dulu. Kita buka Yohanes 3, percakapan dengan Nikodemus. Seperti biasa, kalian baca versi lengkapnya, saya akan bacakan ayat 8. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Kalian garis bawahi ayat 8 ini. Sederhana sekali. Tidak ada istimewa-istimewanya. Hanya bicara tentang angin. Tetapi inilah salah satu ciri orang yang lahir dari roh. Angin itu kalau berhembuskan saenak udele dewe. Ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur, bergerak saenak udele dewe. Tidak ada orang yang tahu dari mana ia datang, kemana ia pergi. Betul tidak? Tidak betul om. BMKG tahu om. Kampret. Benarkah BMKG bisa tahu? Saudara, kalau BMKG bisa tahu, mereka tidak akan menulis kata prakiraan. Kira-kira saudaraku, hanya prakiraan yang diketahui. Kepastiannya tidak ada yang tahu. Bisa diterima? Oke om, copy paste, lanjutkan. Terima kasih. Saya lanjutkan. Jadi tidak ada orang yang tahu dari mana arah angin datang dan kemana arah angin pergi. Tidak ada orang yang bisa mengendalikan jalannya angin. Betul? Tidak betul om. Astaga. Opo meneh? Aang bisa mengendalikan angin om. Sopo kuwi Aang? Itu loh om. Avatar gondol yang bisa mengendalikan angin. Kebanyakan nonton film kamu ini.
Waduh, Om tidak percaya waktu saya berkata-kata tentang hal-hal duniawi. Bagaimana Om bisa percaya kalau saya berkata-kata tentang hal-hal surgawi? Saya percaya, anakku. Memang ada orang yang bisa mengendalikan angin. Tetapi itu Yesus, bukan Aang yang kamu sebutkan tadi. Yesus bisa menghardik angin ribut, termasuk menghardik mulut kamu. Habisnya ribut melulu. Saya belum selesai bicara sudah diprotes duluan. Kalau saya pribadi, saudara, taunya Aang itu orang Sunda. Dari namanya sudah ketahuan, Mang Aang. Orang Sunda ini. Kalau Mang Aang sudah mengenal Yesus dan sudah lahir baru, saya percaya Mang Aang ini bisa mengendalikan angin. Karena dia termasuk orang percaya. Tapi kalau belum mengenal Yesus, jangan harap saya percaya. Boleh saya lanjutkan? Jadi, jalannya orang yang dilahirkan kembali itu sama Yesus diibaratkan sama seperti jalannya angin. Tidak ada orang yang tahu. Kesannya seolah-olah sakarepe dhewe. Tahu-tahu muncul di padang gurun, terus ngilang. Nongol lagi sudah ada di gereja A. Ngilang lagi. Ketemunya di tempat pelacuran. Ngilang lagi. Muncul-muncul ada di gereja B. Muncul sebentar, ngilang lagi. Tahu-tahu berdiri di musola, pengajian bubar. Bukan bubar karena diobrak-abrik FPI, itu lain cerita. Jadi orang dilahirkan kembali itu seolah-olah berjalan sakarepe dhewe. Tapi sebetulnya ada yang ngatur, yaitu Tuhan. Dia tidak berjalan saenak udele dhewe. Yesus sendiri menjadi teladan bagi orang-orang yang dilahirkan kembali. Menjadi contoh bagi setiap orang yang lahir dari Roh. Kita buka yuk. Matius 13. Yesus ditolak di Nazaret. Ayat 53 sampai 58. Silakan dibaca sendiri, hanya sauprit saja. Di sana digambarkan orang-orang bingung dengan kemunculan Yesus. Seperti angin saja. Tahu-tahu ada suaranya. Dan mereka mempertanyakan kuasa dan hikmat yang dimiliki Yesus. Dari mana asalnya? Bukankah Yesus ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas, serta saudara-saudaranya yang perempuan. Semuanya ada bersama-sama dengan mereka. Jadi mereka tidak percaya. Begitu juga dengan diri saya ketika sudah dilahirkan kembali. Tahu-tahu muncul, ngebacot tentang firman Tuhan. Bersuara tentang firman Tuhan. Ada suaranya. Romo dan orang-orang bingung. Sopo kui? Bukankah ini anaknya Coy? Bukankah kecilnya kita tahu ini anak pendiam, nangisan, umbelan, ngileran? Disuruh maju baca kitab suci, susahnya minta ampun. Lu aja yang maju. Si A saja Bu yang baca. Si B saja Pak, jangan saya.
Tiba-tiba kunyuk ganteng iki sing muncul. Semua kunyuk elek, saudara. Kecuali saya, satu-satunya kunyuk yang ganteng. Dan kunyuk ganteng ini bersuara lantang meneriakkan firman Tuhan. Siapa yang mau percaya? Kunyuk ganteng tiba-tiba bisa ngomong, bisa bersuara. Nobody in my home. Home dibaca gereja, saudara. Tidak ada yang percaya. Di gereja saya sendiri tidak ada yang percaya. Saya mau refleksi sekaligus menunjukkan bagaimana roh itu bekerja. Saya ini punya banyak teman, saudara. Tapi kalau mau ditelisik lebih dalam, sebenarnya teman saya ini bisa dihitung dengan jari. Saya ini orangnya pendiam, sama seperti papa saya. Kalau gak digong, saya gak bunyi. Saya orang introvert dengan pita suara kecil. Kemarin saya ada di hotel, lagi duduk-duduk. Jarak kurang lebih 1 meter dari saya. Ada 2 orang sedang ngobrol. Yang satu pita suaranya sama seperti saya, kecil. Dia bicara, saya dengar. Tapi di telinga saya hanya terdengar seperti ini. Gak jelas dia ngomong apa. Tapi saya tahu, yang jelas dia bersuara. Dia lagi ngomong. Sementara lawan bicaranya, pita suaranya besar. Dia bicara nadanya biasa saja. Ya seperti orang ngobrol biasa. Tapi suaranya kenceng banget. Saya bisa dengar dengan jelas setiap kata yang dia katakan. Semoga ini bisa memberi gambaran pita suara kecil dan pita suara besar. Sebelum saya lahir baru, dalam pergaulan saya memang lebih banyak mendengar daripada bicara. Bukannya saya tidak mau bicara. Saya juga ingin bicara, ingin cerita. Tapi saya selalu kalah suara. Bukan coblosan presiden ya saudara. Saya juga ingin cerita. Tapi selalu saja ada yang menyela. Dan yang menyela suaranya selalu lebih vokal dibanding saya. Misalnya, saya ingin cerita tentang liburan ke Bali. Kemarin saya ke Bali loh. Oh ya? Ke Balinya di mana? Oh, saya ke Bedugul. Oh iya, memang keren itu di Bedugul. Saya juga pernah ke sana, bla 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 bla. Saya baru ngomong Bedugul, dia sudah cerita keliling dunia. Saya gak jadi cerita. Saya mendengarkan dia cerita. Saya kalah vokal. Dan tidak hanya itu, soal rohani pun demikian. Saya mau bicara Matius. Saya baru ngomong Matius. Mereka sudah bicara setengah isi kitab suci. Saya tidak jadi cerita Matius. Saya mendengarkan mereka bicara dari Kejadian sampai Wahyu. Buset dah. Tapi seriusan ini. Tapi berbeda ketika saya sudah lahir baru. Kalau yang dibicarakan masalah duniawi, kondisi saya masih sama seperti dulu. Tidak ada yang beda. Saya baru nyeletuk soal liburan ke Bali. Mereka sudah cerita keliling dunia.
Tetapi kalau yang dibicarakan masalah firman Tuhan, gantian saya banting. Mereka baru ngomong Matius, saya sudah cerita setengah isi kitab suci. Tapi itu juga tidak dengan semena-mena, saudara. Ada roh yang mengendalikan saya. Ini saya mau flashback ketika saya mengalami perjumpaan dengan Yesus. Sebelum sosok itu datang, saya mengalami kejang-kejang. Ada sesuatu yang masuk dalam diri saya dan menguasai badan saya, sehingga saya tidak bisa saenak udele dhewe menggerakkan tubuh saya sendiri. Sayanya sadar, tapi saya tidak bisa berkuasa menggerakkan tubuh saya sendiri. Dan setelah tubuh saya digoncang-goncang, sesuatu yang menguasai tubuh saya itu keluar, sehingga saya bisa menguasai tubuh saya kembali. Tetapi apa yang keluar itu meninggalkan sesuatu dalam tubuh saya. Dan apa yang ditinggalkan itu adalah roh saya yang dilahirkan kembali. Peristiwa saya digoncang-goncang itu bukan tanpa maksud dan tujuan. Selain hal itu adalah peristiwa lahirnya roh saya yang baru. Apa yang saya alami itu ternyata aplikasinya ke arah sini. Setiap ada orang yang bicara tentang firman Tuhan, roh yang ada dalam diri saya ini tertarik. Saya ini introvert, tidak mudah membaur dengan sembarang orang. Tapi kalau ada orang yang bicara tentang firman Tuhan, kenal gak kenal tahu-tahu saya samperin, melebar, sedikit demi sedikit. Tahu-tahu saya sudah ikut nembrong di dalamnya. Padahal saya sama sekali tidak kenal orang-orangnya. Hal seperti itu sangat sulit dilakukan oleh seorang introvert. Percayalah. Yang saya kenal, tapi tidak begitu dekat, jarang saya mau samperin. Apalagi ini gak kenal sama sekali. Dan kalau roh di dalam diri saya ini melihat orang yang sedang bicara firman Tuhan ini adalah orang yang memang bicara kebenaran akan firman Tuhan, roh saya diam. Saya akan membiarkan orang ini bicara. Saya hanya ikut mendengar. Sebab roh saya senang sekali akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau roh dalam diri saya ini melihat bahwa orang yang sedang bicara firman Tuhan ini hanyalah orang yang membual tentang firman Tuhan, maka roh dalam diri saya ini akan mengambil alih. Roh saya akan bungkam mulut orang itu, dan saya mulai bicara firman Tuhan. Jadi tidak semena-mena, saudara. Sekalipun yang dia bicarakan itu adalah firman Tuhan, tapi roh dalam diri saya tahu bahwa orang itu sebenarnya hanya bicara omong kosong. Barulah roh dalam diri saya ini yang mengambil alih. Dulu di awal-awal saya belum mengerti akan hal ini. Ketika hendak bercerita kesaksian, saya selalu takut kalau saya disela. Karena suara saya betul-betul kecil dan saya bukan orang yang vokal. Terbiasa kalau saya cerita selalu disela. Tapi seiring berjalannya waktu, saya jadi mengerti. Kenapa ya? Setiap saya bicara tentang firman Tuhan,
tidak ada yang berani menyela saya seperti dulu. Saya bisa bicara panjang lebar dengan santai tanpa ada yang menyela. Ternyata mulut mereka memang dibungkam terlebih dahulu, supaya saya bisa bicara dengan leluasa. Dan itu sebenarnya bukan diri saya yang bicara, tetapi roh yang ada di dalam diri saya. Sebab kalau saya pribadi yang bicara, tidak akan bisa seperti itu. Kalau saya pribadi yang bicara, tidak akan sampai 1 menit sudah diambil alih. Baru ngomong Matius, mereka sudah ambil alih. Dan mereka bicara setengah isi kitab suci. Tetapi kalau roh saya yang bicara, mereka memang dipaksa tutup mulut. Hanya telinga mereka yang dipaksa mendengar. Dan itu menyenangkan sekali. Makanya sampai hari ini saya lebih senang kalau pembicaraan-pembicaraan itu menyangkut dengan firman Tuhan. Karena saya bisa ikut aktif terlibat di dalamnya. Kalau orang tersebut adalah orang benar, saya bisa dengan tenang mendengarkan. Tetapi kalau orang itu hanya omong kosong, saya bisa ambil alih. Dan tidak ada 1 orang pun yang bisa menyela saya sampai saya selesai bicara. Itu menyenangkan sekali. Jadi kalau saya sedang bicara tentang firman Tuhan, itu bukan Odi yang bicara, tapi roh saya. Odinya kemana? Entah. Hal ini sama persis seperti ketika saya digoncang-goncang. Saya tidak bisa mengendalikan tubuh saya sendiri. Odinya kemana? Entah. Yang jelas kalau Odi berkuasa, roh saya diam. Kalau roh saya berkuasa, Odi diam. Dan roh saya ini bisa muncul hanya kalau yang dibicarakan itu adalah firman Tuhan. Sebagai orang introvert, kelemahan saya itu memang hanya 1. Saya tidak bisa memulai pembicaraan. Saya butuh digong. Saya pernah bertemu dengan teman di sebuah rumah makan, teman SMA. Dan ini teman memang termasuk teman dalam hitungan jari. Dulu ketika pertama kali saya begitu semangat ingin menceritakan kesaksian saya, inilah teman pertama yang ingin saya samperin. Tapi Tuhan tidak kasih izin. Karena bukan dia yang Tuhan maksudkan sebagai orang dekat. Nah, ketika saya berjumpa dengan teman saya ini, senangnya bukan main hati saya. Karena kita memang sudah lama tidak berjumpa. Walaupun kita masih tinggal dalam satu kota. Dan saya ingin pembicaraan-pembicaraan yang terjadi adalah pembicaraan yang berhubungan dengan firman Tuhan. Apa aja, pokoknya berhubungan dengan firman Tuhan. Apalagi dia juga seorang Kristen Protestan. Gerejanya dekat dengan rumah saya. Tapi saya tidak bisa memulai pembicaraan itu. Disinilah letak kampretnya. Saya bukan orang yang komunikatif. Sekalipun itu teman yang saya anggap paling dekat. Bahkan ketika dia nyeletuk soal rambut gondrong saya. Wis tuwek di, potongen opo rambutmu? Loh, jare ben mirip Yesus. Ini sebenarnya saya ingin membelokkan sebuah percakapan.
Dulu yang sering moyoi saya mirip Yesus, ya teman saya yang satu ini. Kalau saya main ke rumahnya, terus istrinya nyeletuk, "Odi, rambutmu gondrong. Potonglah, biar cewek-cewek pada nempel." Teman saya ini yang nyeletuk, "Mirip Yesus, Ma." Mereka berdua saling panggil papa mama. Ini sebetulnya saya ingin membelokkan percakapan. Saya bilang, biar mirip Yesus. Disambung kek, kita ngomong soal Yesus. Tapi pada akhirnya ya pembicaraan yang standar abis. Percakapan biasa sebagai manusia pada umumnya. Lepas SMA, lama tidak bertemu, yang dibicarakan gak jauh-jauh. Bisnis piye? Cowo apa saiki? Si A enak yo, sukses. Si B sakno yo, bangkrut. Nanti lama ketemu lagi. Wis kawin apa durung? Anakmu piro? Ketemu selanjutnya, encokmu piye jal? Darah tinggimu piro? Odonmu wis ilang. Kui koncomu si A saiki stres. Masuk rumah sakit jiwa. Lu kok iso? Nyalon presiden gak kepele. Standar habis dah. Menjemukan. Oke. Itu tadi sedikit refleksi yang bisa saya share tentang bagaimana roh bekerja. Khususnya roh saya pribadi. Saya pribadi butuh digong. Dan gongnya itu harus firman Tuhan. Kalau saya digong pada kunci C, saya bunyi nada C. Kalau saya digong pada kunci F, ya saya bunyi nada F. Kalau saya digong firman Tuhan, ini yang saya tunggu. Saya paling bahagia kalau gongnya itu ya ini, firman Tuhan. Dan Yesus menggambarkan dalam Yohanes 3 tadi, orang yang dilahirkan kembali itu seperti angin. Jadi gak usah heran kalau di gereja kalian tiba-tiba muncul orang seperti ini. Bikin resah gereja, bikin resah pendeta, bikin resah romo. Habis diobrak-abrik, umat hilang semua. Dan ini orang ikut hilang. Bye-bye. Persis seperti para kampret di toko papa saya dulu. Orang-orangnya sakti semua. Bisa menghilang tanpa jejak. Tapi barangnya ikut menghilang. Saya bersyukur seperti Paulus mengucap syukur. Bahwa saya tidak punya gereja. Saya tidak mendirikan gereja. Jadi kalau umat di gereja saya ada yang hilang atau berkurang, bukan saya malingnya. Saya datang hanya ngobrak-ngabrik. Keluar semua, cari Yesus. Terus ngilang. Wassalam. Saya hilang dari peredaran. Terus siapa malingnya? I don't know why. Tak tung tung halah. Nyanyi terus. Intermezzo saudara. Tenggorokan saya sudah terasa kering. Izin minum dulu ya. Mungkinkah yang jadi maling adalah Yesus sendiri? Atau mungkin Yesus palsu sudah mulai bermunculan? Atau barangkali bukan keduanya yang jadi maling,
tapi kalian sendiri yang tidak bisa menjaga domba-domba. Coba kalian bertanya pada rumput yang bergoyang. Hei rumput, sopo sing nyolong dombaku? Yesus itu hidup, saudara. Kenapa tidak kalian cari dan bertanya pada Yesus saja? Beneran ada maling? Atau kalian yang tidak becus menjaga domba? Cari Yesus, tanya pada Yesus. Sekarang saya mau refleksi kembali pada rokok. Kita kembali pada rupa dan gambar Tuhan. Ada yang berkata, kalau mau sukses, kumpul dengan orang-orang yang sukses. Kumpul sama maling, cepet jadi maling. Teman saya pinter-pinter. Saya kumpul sama mereka, saya tetep gak pinter. Piye kijal? Ora tau sinau njaluk pinter. Semprol situ iki. Iman tanpa perbuatan ya bosku. Meyakini kalau kumpul sama teman-teman yang pinter, kita bisa ikut pinter tanpa perlu belajar. Belajar gak penting. Sing penting kumpul temen yang pinter. Dan gak pelit kasih contekan. Ngono njaluk pinter, bos. Mangan ora mangan, sing penting kumpul. Lambemu suwek. Banyak ketawa kita ya. Oke, kita balik pada rokok. Saya merokok itu sudah sejak SMP, saudara. Khususnya SMP di sekolah yang baru. Saya pernah gak naik kelas. Kelas 1 SMP saya gak naik kelas. Jadi saya pindah sekolah dan mengulang dari kelas 1. Di sekolah yang baru ini, teman-teman saya ajaib semua. Bahkan ketika kelas 2, kita kedatangan anak baru, pindahan dari luar kota. Dia masuk kira-kira pertengahan Cawu 2. Anak-anak, kenalkan, kalian punya teman baru, bla 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 bla. Baru masuk, baru dikenalkan, istirahat sudah berantem dengan teman saya. Berantem itu sudah biasa, Om. Namanya juga anak-anak. Bawa pisau, saudara. Teman saya mau ditusuk. Tasnya itu hanya bawa buku 1, sisanya senjata tajam. Tapi saudara pasti sudah tahu lah ya, hal-hal seperti ini. Anak ini memang sudah terlatih. Dia itu tidak asal berantem. Tapi dia cari dulu, siapa kira-kira yang paling jagoan di sekolah ini. Dan karena sudah terlatih, dia memang tidak salah sasaran. Teman saya yang mau ditusuk itu memang jagoannya sekolah. Ini cara kerja iblis. Pegang kepala, ekor pasti ikut. Cukup sampai di sini. Saya hanya mau menggambarkan bagaimana ajaibnya teman-teman saya dan kondisi sekolah SMP saya yang baru. Saya mau flashback ketika saya masih kelas 1. Sebelum teman saya yang bajingan itu datang dan merusak banyak teman-teman saya yang lain,
Saya sendiri bajingan sih. Tapi sudahlah. Oke. Saya mulai merokok itu di sekolah ini. Di sekolah yang lama saya belum merokok. Apakah ini gara-gara salah pergaulan? Bagaimana kalau saya katakan saya inilah setannya? Saya ingin merokok, tapi gak punya teman. Saya lihat teman-teman saya ini nakal-nakal. Saya tawarin, "Coy, rokok coy." Teman-teman saya kaget. "Jangkrik, tak pikir kowe iki areke meneng." Sorry. Saya kira kamu ini anaknya pendiam. Gak taunya nakal juga. Sudah tahu anak nakal. Bukannya dihindari, tapi diembat juga rokok saya. Sing goblok sopo? Pelajaran buat kalian yang masih seger-seger. Dengerin cerita anak muda ini. Saya gak mau dibilang tuwek. Dengerin cerita saya. Tapi bijak-bijaklah sendiri. Saya tidak mau mengatakan jangan merokok. Karena saya sendiri masih merokok. Munafik itu namanya. Dengerin cerita saya dan bijaksanalah sendiri. Oke? Anak-anakku sing ganteng-ganteng, sing ayu-ayu. Bukan saya yang ditarik pergaulan, tetapi saya yang menarik pergaulan. Bukan saya yang disetani teman-teman, tapi teman-teman yang saya setani. Saya bukan tipe orang yang gampang ditarik dunia. Saya suka karena memang saya suka. Bukan saya yang ditarik dunia, tetapi dunia yang saya tarik. Saya lebih besar daripada dunia. Apesnya di sini, ketika saya bisa membawa pengaruh, justru pengaruh jelek yang saya bawa. Saya mau flashback bagaimana saya bisa tertarik dengan rokok. Papa saya itu juga seorang perokok. Waktu kecil, saya sering meniru gaya papa saya. Bagaimana dia mengambil rokok dari bungkusnya, bagaimana dia memegang rokok, bagaimana dia ngobrol sama teman-temannya sambil merokok. Saya contek itu dengan makanan ringan kesukaan saya. Saya gak tahu nama kuenya. Seperti kue mari tapi panjang-panjang. Lalu saya bilang ke mama saya, "Mah, aku mau ngerokok kayak papa. Boleh?" "Jangan nak, kamu masih kecil." "Kalau sudah gede boleh mah." "Kalau sudah gede bisa cari duit sendiri, boleh." Dan itu tertanam di otak saya. Tapi yang tertanam itu kalimat "kalau sudah gede boleh." Kalimat "bisa cari duit sendiri" kecoret di otak. Kita bicara soal keinginan, saudara. Jadi dari kecil, saya memang sudah punya keinginan untuk merokok. Tapi keinginan itu belum dibuai. Ingat siapa, saudara? Yakobus. Apabila keinginan itu dibuai, ia melahirkan dosa.
Jadi saya merokok bukan karena pergaulan, tetapi karena memang sudah ada keinginan dari kecil. Hanya saja keinginan itu belum dibuai. Baru dibuai ketika saya sudah SMP. Ada hari di mana otak bilang, "Lu ini sudah bukan anak kecil. Lu sudah SMP. Sudah gede." Ting. Sudah gede. Berarti sudah boleh ngerokok. Syalalalalala. Terbuailah keinginan itu. Jangan menyalahkan pergaulan melulu. Dikit-dikit salah pergaulan. Kasian pergaulan jadi kambing hitam. Coba lihat lebih dalam pada diri kita sendiri. Jangan-jangan bukan karena pergaulan, tetapi memang karena keinginan daging kita yang belum terbuai. Pergaulan itu hanya mengkoneksikan orang fasik ketemu orang fasik, klop. Keinginan yang tadinya terpendam gara-gara pergaulan kini muncul ke permukaan. Pergaulan hanya sebagai pendukung atau penunjang sebuah keinginan. Ini refleksi ya saudara, tolong diingat. Sifatnya sangat subjektif. Mungkin bisa saja buat kalian memang bukan karena keinginan, tetapi karena pergaulan. Kalian tidak ingin pergi ke tempat A, tetapi pergaulan ingin pergi ke tempat A. Lalu kalian ikut-ikutan pergi ke tempat A. Sekali lagi, ini subjektif. Untuk saya pribadi, semua yang terjadi memang karena keinginan saya, bukan karena pergaulan. Dunia tidak cukup kuat untuk menggoyang apa yang menjadi keinginan saya. Kalau saja ketika saya mencoba merokok dan ternyata saya tidak suka rasa rokok, maka saya juga tidak akan merokok. Sayangnya, ketika saya mencoba merokok, ternyata saya memang suka. Dan itu bukan karena pergaulan, juga bukan karena dunia. Tetapi karena saya pribadi memang doyan. Tadi di atas kita sempat sok-sokan bijak ya. Kalau mau sukses, kumpul dengan orang sukses. Kumpul sama maling, cepet jadi maling. Ini kan bicara soal pergaulan. Yesus datang untuk orang benar atau untuk orang berdosa, saudara? Untuk orang berdosa. Kumpulane Yesus bajingan semua ini. Preman, mafia, pelacur, germo, maling, rampok, kriminal semua dah. Tapi kenapa Yesus kok sampai gak bisa ditarik sama mereka ya? Justru mereka yang ditarik sama Yesus. Aneh bin ajaib ini. Bukan. Semua karena keinginan Yesus yang terlalu kuat untuk membuat mereka semua bertobat. Keinginan Yesus yang terlalu kuat untuk mengeluarkan mereka dari dunia orang mati. Kehidupan saya pribadi sebenarnya memang lebih mirip dengan kehidupan Yesus.
Yesus lebih suka bergaul dengan mereka yang disebut pendosa. Saya pribadi juga lebih suka kumpul dengan mereka yang disebut pendosa. Yesus tidak bisa mereka tarik. Saya juga tidak bisa mereka tarik. Bedanya hanya satu. Yesus mau menarik mereka, saya tidak mau menarik mereka. Yang membedakan adalah motivasi. Yesus lebih suka berada di lingkungan seperti itu karena dia ingin mengeluarkan mereka dari jerat dosa. Saya lebih suka berada di lingkungan seperti itu karena suasana atau situasi yang apa adanya. Jarang ada yang munafik, kira-kira seperti itu. Apa adanya, tidak dibuat-buat maksud saya. Teman saya pinter-pinter. Saya kumpul sama mereka, tapi saya gak pernah jadi pinter. Karena saya memang gak pernah ingin belajar. Teman saya rohaninya kuat-kuat. Saya kumpul sama mereka, tapi saya gak pernah jadi rohaniawan. Karena saya memang gak pernah ingin baca firman Tuhan. Teman saya bajingan semua. Saya kumpul sama mereka, tapi saya gak pernah jadi bajingan. Karena saya memang gak pernah ingin melakukan tindakan kriminal. Saya hanya suka situasi kumpulnya. Cara mereka bercanda, cara mereka bicara, itu bisa lepas gitu loh. Apa adanya, tidak dibuat-buat. Makanya saya lebih suka kumpul sama mereka-mereka yang dianggap bajingan daripada dengan mereka yang menyebut diri sebagai rohaniawan atau rohaniawati. Karena bergaul dengan teman yang rohaninya kebangetan, itu ribet. Kita ngomong, matamu suwek, sudah dibilang dosa. Kita bilang, udelmu bodong, sudah dikatakan itu perkataan yang sia-sia. Lalu dicariin dalam kitab suci. Ini loh, ayatnya ada. Dengar kata kitab suci. Jangan engkau mengucapkan perkataan yang sia-sia. Buka Efesus, saudara. Baca Efesus. Bahkan Yesus juga pernah berkata, kampret, ribet banget hidup lu. Hei, itu bukan perkataan Yesus. Itu perkataan yang tidak membangun. Oh iya, sorry, jeng. Hei, itu perkataan yang kasar. Astaga, kilaf Romo. Kilaf kok sering, itu sengaja, cok. Nah, sekarang Romo yang cak-cok. Keceplosan. Sorry, lambemu suwek. Sudah, jangan diteruskan. Itu semua perkataan yang sia-sia. Nyet. Refleksi saya tidak mengarah ke sana. Kapan-kapan saja kita bahas perkataan yang sia-sia. Yesus datang bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa. Jadi gereja itu kumpulan orang benar atau kumpulan orang berdosa? Ini pertanyaan jebakan. Yesus dijebak orang Farisi, malah dijebak balik.
baptisan Yohanes berasal dari mana? Sama seperti pertanyaan saya, gereja itu kumpulan orang benar atau kumpulan orang berdosa? Kalau kumpulan orang berdosa, kapan tobate? Sudah berapa lama dibaptis? Kok gak tobat-tobat? Tobat atau tomat? Tobat kumat. Sementara salib Yesus hanya sekali untuk seumur hidup. Masa disalib terus-terusan? Tapi kalau dijawab kumpulan orang benar, ngapain pada ngerombol koyo opel? Keluarlah, bantu mencari mereka yang hilang. Ke tempat pelacuran kek, ke diskotik kek, kemana saja gitulah. Pokoknya jangan ngerombol koyo opel. Oh, bukan tugas pelayanan saya kalau yang seperti itu. Tugas saya di tempat yang ber-AC. Itu juga bukan tugas saya. Tugas saya ngobrak-ngabrik gereja terus ngilang. Lantas tugas siapa? Itu tugasnya malaikat, bukan. Itu tugasnya orang-orang yang mendapat karunia khusus. Sebab tempat-tempat seperti itu berbahaya kalau imannya gak kuat-kuat amat. Nanti bukan kita yang menarik mereka keluar, tapi mereka yang menarik kita masuk ke dalam. Setuju. Slow to be calm wae, gak usah baperan. Refleksi saya juga tidak mengarah ke sana. Yesus datang bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa. Kira-kira. Ini ilmu kira-kira, saudara. Kalian tahu kenapa nilai matematika saya di rapot selalu merah? Karena saya diajar ilmu pasti, tapi saya selalu pakai ilmu kira-kira. Yesus datang bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa. Kira-kira, kalau Yesus palsu yang datang seperti apa ya? Yesus palsu datang bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa. Atau Yesus palsu datang bukan untuk orang berdosa, tetapi untuk orang benar. Kalau Yesus palsu ini datang, kumpul sama preman, garong, rampok, pelacur, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Ya puji Tuhan, haleluya. Tetapi kalau Yesus palsu ini datang, kumpul sama ustadz, kiai, biksu, pendeta, pastor, romo, uskup, paus. Inna ilahi wa inna ilahi rojiun. Kepala dicekik, ekor kejet-kejet. Sementara kalian masih berada di dalam gereja, ngumpul seperti opel, lengket gak mau pisah. Yesus yang asli hanya satu, dan satu Yesus yang asli bisa menarik 1000 pendosa. Yesus palsu ada banyak. Satu Yesus palsu bisa menarik 1000 orang benar. Habis gereja. Camkan dan renungkan sendiri. Nanti saya berikan gambaran jelasnya lewat sesi pengkhotbah. Kalau Tuhan berkehendak,
dan saya masih boleh bernafas untuk menyampaikan perkara ini. Sekarang saya mau berikan satu refleksi lagi, kembali pada rupa dan gambar Tuhan. Sebelum saya berikan gambaran bagaimana Tuhan mendidik saya. Anggaplah bulan ini sebagai bulan refleksi bagi saya pribadi. Ini perkara sebuah raket yang dipatahkan teman saya, saudara. Masa peristiwanya masih sama, yaitu SMP di sekolah yang amburadul. Dan saya masih kelas 1 juga. Kalian mungkin sering dengar orang bicara seperti ini. Berapa harga sepeda butut itu? 1 miliar, matamu suwek. Loh, jangan lihat sepedanya. Yang mahal itu kenangannya. Pernah dengar ya? Entah itu sekedar bercanda, entah itu beneran. Bagi saya pribadi, itu bukan sekedar bercanda. Saya juga tipe orang seperti itu. Saya sangat menghargai sebuah pemberian. Ini juga bicara tentang kaya dan miskin di hadapan Tuhan itu sama. Jadi waktu sekolah dulu, ada pelajaran olahraga. Anak-anak, besok yang punya raket dibawa ya. Kita badminton saja. Teman-teman saya di sekolah ini, mohon maaf, rata-rata ekonomi orang tuanya adalah menengah ke bawah. Nah, di rumah itu saya punya 3 raket. 2 itu standar, raket pada umumnya. Dan itu milik kakak saya. 1 raket itu ukurannya kecil. Bahannya terbuat dari kayu, tapi tetap pakai senar, bukan plastik seperti raket mainan anak-anak. Dan itu adalah raket istimewa bagi saya pribadi. Pemberian papa saya. Karena awalnya yang dibeliin raket itu hanya 2 orang kakak saya. Saya gak dibeliin. Saya masih imut-imut. Kalau mau main gantian sama kakak saya. Tapi justru karena masih imut-imut itu, raketnya kegedean. Jadi saya dibeliin sendiri akhirnya. Nah, besok mau olahraga. Saya mikir, ini teman-teman pasti gak ada yang bawa raket. Banyak yang gak punya dan gak bakal mau beli. Jadi saya bawa 2 raket. 1 yang standar, 1 yang kecil. Barangkali ada yang butuh raket, saya bisa kasih pinjam. Lumayan, bisa main rame-rame. Dan beneran, sebagian besar teman-teman saya gak ada yang bawa raket. Yang ngeselin, mereka gak punya raket, tapi raket kecil saya diejek. Wah, raket opo kuwi? Mainannya anak kecil ya dibawa-bawa. Tapi tetap dipinjem. Kan kampret. Saya diemin aja. Pada akhirnya toh mereka rebutan. Woi, gantian woi. Wayaku saiki. Giliran saya sekarang. Sorry. Nah,
Pada saat itu gilirannya si TJ yang pengen main. Raket saya dipakai sama si TJ. Dan entah bagaimana ceritanya, dia mukul kena tiang atau gimana, pokoknya itu raket sudah patah. Tadinya saya gak masalah, saudara. Tapi pada akhirnya saya nangis juga. Sudah SMP nangis gara-gara raket patah. Iya, cengeng ya, memang. Saya nangis bukan karena raketnya, tapi kenangannya plus kalimat-kalimat yang dilontarkan teman saya. Sentimental sekali. Melankolis. Yang saya tunggu itu sebenarnya kalimat permintaan maaf. Itu saja. Tapi ini enggak. Raket wis elek sudah gak zaman raket kayu model gini. Waktunya dibuang. Ya gak? Sambil ketawa ketiwi, jangkrik. Saya tahu dia bicara seperti itu supaya dia gak perlu ganti raket saya. Karena dia gak punya duit buat beli. Tapi dia gak tahu bagaimana sejarah raket ini bagi saya pribadi. Saya mulai nangis. Dan bukannya minta maaf, tambah jadi. Wow, raket elek wae ditangisi. Berapa sih harganya? Tak ganti. Sambil raket saya dilempar. Sakit sekali rasanya. Emosi saya meledak. Kata-kata memang tidak keluar dari mulut, tapi dari hati. Tuhan melihat apa, saudara? Melihat hati kita. Dan hati saya memang marah tanpa belas kasihan. Sudah melarat, saya melarat-melaratin sekalian. Tapi dalam hati. Kowe iku melarat. Bapakmu melarat. Mbokmu melarat. Kowe dhewe melarat. Kalau kamu kaya, ke sekolah kamu bawa raket cong. Cang-cincong mulai keluar. Gak usah banyak-banyak lah. Keluarin duit 5.000 dari sakumu sekarang juga. Tak terima sebagai ganti rugi raket. Itu juga kalau lu punya duit. Wis melarat, gak tahu diri. Saya tidak mengenal orang kaya dan orang miskin, saudara. Di hadapan saya, semua orang saya perlakukan sama. Kalau engkau merusak barangku, engkau harus minta maaf. Kalau saja engkau mau minta maaf, semuanya selesai. Ini Tuhan banget. Gambar dan rupa Tuhan. Tapi yang terjadi bukannya minta maaf, yang melarat belagak kaya, yang kaya songong, padahal gak mampu bayar. Yang barusan kan contoh kasus dari orang melarat yang belagu. Kasus orang kaya juga pernah. Tapi supaya gak panjang-panjang, dari cerita tadi kita balik saja. Pelakunya adalah orang kaya. Dia orang kaya merusak raket saya. Tapi gak minta maaf, berlaku songong.
Saya ludahi wajahnya. Berapa sih harga raketmu itu? Tak bayar. Saya ganti. Bapakku soge. Oke. Pemilik 1000 perusahaan terbesar se-Indonesia Raya. Oke. Duit jajanku 900 miliar sehari. Oke. Kita lebay sedikit biar mantap. Minta berapa kamu untuk raket elek iku? 100 miliar. Matamu suwek. Loh. Jare anake wong sugih. Pemilik 1000 perusahaan terbesar se-Indonesia Raya. Duit jajane 900 miliar. Bayaran cuma 100 miliar wae kok. Kan masih punya 800 miliar. Cangkemmu suwek. Loh kan? Padahal memang anak orang kaya loh ini. Tetep wae masih ngomong cangkemmu suwek. Kalau gak mampu bayar, gantiin barang yang sama persis. Saya gak mau yang lain. Harus sama persis. Itu kalau masih ada stok. Kalau gak ada, yo bayaran 100 miliar. Gak usah kakean cangkem. Bukti no kalau engkau sanggup bayar. Kaploken mulut saya pakai 100 miliar. Biar saya diam. Selama 100 miliar gak turun, cuy, saya ludahin wajah kamu. Ngaku soge 100 miliar wae ora mampu bayar. Jangan main-main dengan saya. Gak ngurus melarat atau kaya. Saya perlakukan sama. Kalau engkau merusak barang saya, tetapi tidak minta maaf. Pernah ketemu orang kaya seperti ini, saudara? Mereka gak akan pernah mau bayar. Atau kalau di mata saya pribadi, mereka gak mampu bayar. Mending dibawa ke pengadilan. Bayar pengadilan, sewa pengacara yang handal. Kalau perlu hakimnya disuap. Mereka kan kaya, saya melarat. Gak bisa sewa pengacara, kebagian LBH. Hakim ketok palu. Orang kaya bersalah. Harus ganti rugi 100.000. Malah hakime yang akhirnya menentukan harga raket saya. Kan kampret. Sejarah raket ini juga gak tahu itu hakim. Main ketok palu saenak udele dewe. Katakanlah harga raket saya hanya 25.000. Berarti diganti 4 kali lipat. Orang kaya itu bayar 100.000, saya masuk penjara. Pencemaran nama baik. Kan kampret bajigur-bajigur seperti ini. Tidak mengerti dan tidak menghargai arti sebuah pemberian. Mereka tidak tahu sejarah di baliknya, tapi memperlakukan sebuah pemberian dengan semena-mena. Kalau engkau minta maaf sampai nangis-nangis, saya juga ikut nangis. Percayalah. Kalau engkau berlutut di depanku, aku sujud di depanmu. Kalau engkau sujud di depanku, aku tengkurap. Sudah paling bawah itu.
mentok. Engkau ikutan tengkurep. Wes lah, kita sama-sama berdiri saja. Kita berpelukan seperti Teletubbies. Kita maaf-maafan. Padahal bisa selesai dengan ucapan maaf. Sorry, sepurane. Kesombongan manusia. Bikin gemes. Ini baru isi hati seorang manusia, hati saya. Bagaimana dengan isi hati Tuhan kalau kalian cari gara-gara? Kalian rusak barang Tuhan, bukannya minta maaf, minta ampun, tapi belagu di hadapan Tuhan. Tak ganti Tuhan. Wow, sepiro sogene kalian. Oke lah, saya mau refleksi bagaimana Tuhan mendidik saya. Kita habiskan di sini saja sekalian. Kita akan buka firman Tuhan terlebih dahulu. Kita buka Yeremia 1 ayat 1 sampai 19. Yeremia dipanggil dan diutus. Kalian baca sendiri versi lengkapnya, saya akan bacakan ayat 4 dan 5. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saya terlalu yakin, saudara, Tuhan itu mendidik kita memang dengan caranya sendiri, tetapi juga sesuai dengan sifat kita masing-masing sebelum kita dibentuk. Sesuai dengan kemampuan kita, juga sesuai dengan pola pikir kita. Tuhan tidak semena-mena. Kalau Dia mengajar, harus wajib dengan cara Dia. Ngerti gak ngerti, pokoknya pola pikir Tuhan. Kita yang harus mengerti otaknya Tuhan. Tidak demikian, saudara. Dalam hal ini, Tuhan yang harus mengerti otak manusia. Dalam perkara ini, Tuhan yang harus mengikut manusia, bukan manusia yang harus mengikut Tuhan. Saya punya seorang guru fisika waktu SMA. Sebut saja namanya Pak I. Pak I atau Pak E yo. Pakai I saja. Kita sebut Pak I. Jumlah murid kurang lebih 40 siswa per satu kelas. Kelas 1 ada 2 kelas, kelas 2 ada 2 kelas. Kelas 3 tidak saya sebut karena sudah ada IPA atau IPS. Waktu ulangan, setiap kali dibagi, hasil saya selalu tanda tanya. Dan itu tidak hanya saya sendiri. Yang pinter saja, kalau ada nilainya paling dapat 3 atau 5 dari nilai 100, bukan dari 10, dari 100. Itu pun kalau ada nilainya. Kadang-kadang yang pinter saja, nilainya juga tanda tanya. Kalau saya, sudah dimaklumi saja.
Soal gak banyak, hanya 3, paling banter 5 soal. Kita masih pakai cara diketahui, ditanya, jawab. Diketahui saja, saya tidak tahu. Dimaklumi saja ya. Jadi isi ulangan saya itu ya hanya saya tulis. Diketahui, ditanya, jawab. Sisanya kosong. Diketahui apa? Kosong. Ditanya apa? Kosong. Jawab apa lagi? Semuanya kosong. Dikumpulkan juga dalam kondisi kosong begitu saja. Saya males cari contekan. Percuma. Sami mawon. Tapi di rapot, nilai saya bisa dapat 6. Ajaibnya pendidikan kita seperti itu. Kok bisa? Sing penting, waktu doi menjelaskan di kelas, gak usah bikin ulah. Duduk manis saja. 40 siswa, saudara. Kalau hanya 2-3 anak yang tidak mengerti, wajar. Mungkin siswanya yang bermasalah. Ini 40 siswa. Gak ada yang ngerti. Belum termasuk kelas 2, yang mana ternyata juga mengalami hal yang sama. Nilainya tanda tanya semua. Kira-kira. Ilmu kira-kira lagi, saudara. Yang bermasalah muridnya atau gurunya. Pokoknya cara ngajar saya seperti ini. Murid yang harus mengerti otak guru. Jangan jadi guru. Cara Tuhan mengajar itu fleksibel, saudara. Yesus mengajar murid-muridnya. Kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut. Bla 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 bla. Mengerti? Ya, kami mengerti. Baca Matius 13, perumpamaan tentang pukat. Semua orang bilang mengerti. Saya tola-toleh. Lalu saya angkat tangan. Yesus, saya tidak mengerti. Kenapa kamu tidak juga mengerti, Odi? Saya bukan nelayan, Yesus. Saya seorang trader. Oke. Kerajaan surga itu, Odi, seperti trading. Bla 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 bla. Mengertikah engkau sekarang, Odi? Terima kasih, Yesus. Saya mengerti. Cara mengajar Tuhan itu fleksibel. Bukan saya yang harus mengerti otaknya Yesus, tetapi Yesus yang harus mengerti otaknya saya. Yang guru dia, bukan saya. Sampai sini paham ya? Ini refleksi, saudara, bukan pengajaran atau khotbah. Tetapi kalau ada pelajaran yang bisa diambil, ya puji Tuhan. Tetapi kemudian kalau saya mengajar, saudara, kerajaan surga itu seperti trading, bla 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 bla. Siapa kira-kira yang paling banter protesnya? Sola Scriptura. Gak Alkitabiah.
Mana ada kerajaan surga seperti trading, mengarang indah kowe. Golek ono sampai elek memang gak bakal ketemu di Alkitab. Hanya bisa terjadi kalau kalian ketemu Yesus. Yesus firman Tuhan yang hidup. Kok dibatasi kitab suci? Firman Tuhan dalam bentuk tulisan. Yesus tidak bisa dibatasi, saudara. Dia berjalan kemana saja dia mau. Kalau begitu, Trinitas itu bisa jadi juga salah satu cara Tuhan mengajar. Buktine, lewat Trinitas saya juga bisa mengerti Tuhan. Saya katakan pada kalian, saudara, teliti, pelajari, dan pahami baik-baik firman Tuhan. Kalau tidak mengerti, lebih baik cari Yesus. Yesus itu firman yang hidup. Iblis itu raja dusta. Tipis sekali kalau dia bicara. Cara boleh berbeda. Isi ajaran tetap sama. Trinitas itu bukan cara mengajar, tetapi sudah masuk isi ajaran. Bedakan cara dengan isi. Kalau kalian tidak jeli dalam melihat dan mendengar, kalian bisa terjerumus dalam dustanya iblis. Tipis sekali kalau iblis bicara. Kebenaran dan dusta dicampur jadi satu sama iblis. Dalam dusta itu memang ada kebenaran. Jadi ketika kalian berdiri di satu titik, katakan titik A1. Lalu kalian melihat pada benda X. Benda X ini terlihat indah. Tapi ketika kalian bergeser ke titik A2, benda X ini kok terlihat suram. Geser lagi ke A3, terlihat indah lagi. Coba balik ke A1, masih indah. Pindah titik ke A4, terlihat kusam lagi. Itulah kebenaran yang berasal dari iblis. Karena kebenaran dia campur dengan dusta. Dan jika kalian tidak jeli melihat, wassalam. Kalian maunya berdiri di titik A1 terus. Ya, kalian akan melihat X itu selamanya indah. Sekali lagi bedakan cara dan isi. Apakah Trinitas itu adalah cara atau sudah isi? Saya mau kembali pada Yeremia tadi. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Saya mau coret-coret, tapi males bongkar pasang alatnya. Saya pakai PowerPoint saja. Kita lihat di layar monitor. Sejak dari kecil sampai saya dewasa, saya itu diberi kebebasan sebebas-bebasnya sama Tuhan. Betul-betul bebas. Bahkan dosa apa saja
saya juga boleh melakukannya. Karena Tuhan tahu ada hari di mana saya sudah tidak bisa saenak udele dewe. Ketika sudah dewasa, manusia itu pastinya punya yang namanya keinginan. Betul ya? Dan lewat keinginan inilah sebetulnya Tuhan sedang mendidik saya. Saya ini kan orangnya keras kepala. Kalau sudah maunya A, saya akan pergi untuk mendapatkan A. Di sana kalian lihat ada banyak pilihan dari A sampai Z. Saya bebas menentukan keinginan saya. Katakan saya ingin A, maka saya akan pergi menuju A. Kita lihat slide selanjutnya. Nah, untuk pergi ke A, saya harus mendaki. Dan saya memulainya dari bawah. Tapi ketika saya mulai naik tangga pertama, saya diberi kemudahan oleh Tuhan. Sehingga saya merasa, hei, ini mudah. Jadi saya mulai naik ke atas sambil bernyanyi. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Saya naik sambil menyanyi. Kalian pernah dengar bukan? Siapa tertawa duluan akan menangis belakangan. Siapa menangis di depan akan tertawa di akhir. Ciri Tuhan. Jadi saya naik sambil bernyanyi. Dan kalian tahu yang terjadi ketika saya sudah hampir di ujung puncak. Sekali lagi ya, hampir di ujung puncak. Belum sampai puncak. Tinggal satu tangga lagi. Saya bisa berada di puncak. Satu kaki berada di tangga tumpuan, satu kaki menginjak tangga puncak. Saya jatuh. Saya menangis sejadi-jadinya. Ya Tuhan, kenapa saya harus mengalami hal ini? Tuhan datang. Odi, lupakanlah. Ikhlaskan. Hanya begitu saja. Tidak ada jawaban dari pertanyaan saya. Kenapa? Sambil masih menangis, dari bawah saya melihat ke atas. Kalau disuruh naik lagi, saya juga males. All or nothing. Kalau saya harus mendapatkan sesuatu, saya harus mendapatkan semua atau tidak sama sekali. Jadi saya memang harus melupakan A. Minimal step by step tangga menuju A itu sudah pernah saya pijak. Dan saya kembali pada slide pertama. Kita buka lagi slide pertama. Cukup lama saya berada di slide ini. Saya butuh waktu yang cukup lama untuk melupakan peristiwa A. Sambil melihat-lihat, barangkali ada kesenangan baru. Sebelum saya lanjutkan, saya juga mau mengatakan pada kalian,
Yang membuat saya jatuh dalam peristiwa A tadi adalah Tuhan. Bukan diri saya yang tidak becus atau saya yang ceroboh sehingga saya terpeleset dan jatuh. Tidak. Tapi 100% ulah Tuhan. Tuhan ikut campur tangan dalam urusan saya. Kalau benar ada kehendak bebas 100%, maka 100% saya pasti berada di puncak A. Peristiwa A adalah ulah Tuhan. Tuhan tidak mau saya sampai berada di puncak. Kenapa? Penjelasannya nanti di belakang. Sebab peristiwa ini adalah proses didikan Tuhan itu sendiri. Saya lanjutkan. Sekarang saya melihat ada keinginan baru, yaitu keinginan B. Maka saya mulai berjalan menuju B. Kita lihat slide selanjutnya. Untuk pergi ke B, saya harus mendaki lagi. Dan saya memulainya dari bawah lagi. Tapi ketika saya mulai naik tangga pertama, saya diberi kemudahan lagi oleh Tuhan. Jadi saya naik sambil bernyanyi lagi. Tangga pertama itu adalah kuncinya, saudara. Kalau saya mendaki sambil menyanyi, naik-naik ke puncak gunung, ujungnya saya selalu jatuh. Satu kaki berada di tangga tumpuan, satu kaki menginjak tangga puncak. Saya jatuh lagi. Kali ini saya jatuh di B. Saya menangis lagi. Ya Tuhan, kenapa saya harus mengalami ini? Tuhan datang lagi. Setiap saya menangis dan memanggil nama Tuhan, Tuhan pasti datang. Tapi Tuhan datang selalu hanya berkata, Odi, lupakan B, ikhlaskan. Tidak pernah ada jawaban dari pertanyaan saya, kenapa? Saya masih menangis. Dari bawah saya melihat ke atas. Kalau disuruh naik lagi, saya males. All or nothing tadi. Saya balik lagi ke slide pertama. Mengulang hal yang sama menuju slide C. Dan mengulang lagi hal yang sama di slide C. Hal ini terus-menerus berulang-ulang. Kalian bisa lihat gambarannya di slide selanjutnya. Itu semua adalah ulah Tuhan. Tuhan ikut campur tangan urusan saya. Bukan keinginan saya untuk jatuh, tetapi keinginan Tuhan. Rentetan peristiwa saya jatuh ini adalah proses bagaimana Tuhan mendidik saya untuk mengikhlaskan. Untuk apa sebetulnya semua proses ini? Kemana arahnya? Arahnya adalah untuk penglihatan yang tidak saya lihat. Untuk memperlihatkan isi hati Tuhan.
Tuhan ingin memperlihatkan isi hatinya, tetapi saya harus di-training terlebih dahulu. Tuhan memberi saya penglihatan yang tidak saya lihat, dan itu super dahsyat. Kalau saya tidak di-training, baru melihat sudah semaput. Sudah di-training saja kadang saya masih pingsan. Jambul kepala saya diangkat. Saya diberdirikan lagi. Are you okay? I'm fine, Tuhan. Thank you. Itu karena dahsyatnya peristiwa yang Tuhan perlihatkan. Dan saya sudah harus terbiasa mengikhlaskan. Karena yang dibantai itu umat Kristen. Saudara-saudari saya sendiri. Persis Yehezkiel. Yang dibantai itu umat Israel sendiri. Bukan Edom, bukan Filistin, bukan Mesir. Tapi Israel. Yehezkiel itu orang Israel. Hanya untuk memperlihatkan isi hatinya, Tuhan training saya begitu keras sepanjang hidup saya tersebut. Saya katakan hanya. Tolong diperhatikan sungguh-sungguh. Hanyanya versi Tuhan beda dengan hanyanya versi manusia. Manusia juga punya kalimat hanya. Hanya karena uang 1.000 rupiah, bocah 5 tahun dibunuh ibunya. Hanya karena senggolan badan, terjadi tawuran 10 kampung. Sering ya dengar berita seperti itu. Hanyanya versi manusia saja sudah terdengar mengerikan. Bagaimana hanyanya versi Tuhan? Bisa kalian bayangkan sendiri. Oleh sebab itu saya berani mengatakan, sebenarnya saya sudah di-training bahkan sejak dalam kandungan. Sekali lagi tolong diperhatikan, hanyanya versi Tuhan itu bukan sembarangan. Sekarang, apakah sepanjang hidup saya tidak pernah berada di puncak? Saya pernah ada di puncak. Mari kita lihat slide selanjutnya. Ini slide ketika saya ada di puncak. Saya punya keinginan untuk pergi ke X. Tapi Tuhan itu melihat kedalaman hati manusia. Bahkan di mana manusia itu sendiri tidak mengetahui kedalaman hatinya sendiri. Tuhan melihat bahwa sesungguhnya saya tidak benar-benar menginginkan pergi ke X. Jadi Tuhan mengizinkan saya untuk dapat sampai berada di puncak. Dan seperti biasa, tangga pertama adalah kuncinya. Di tangga pertama, Tuhan sudah berikan saya kesusahan yang berat. Tapi dasarnya saya orang keras kepala. Saya tetap mendaki X, namun dengan berurai air mata. Karena saya berjalan dengan menangis, saya sampai
dengan tertawa. Dan benar saja, sesampai di puncak, saya melihat sekeliling. Oh, seperti ini toh rasanya berada di puncak X. Sudah, begitu saja. Dan saya tidak punya keinginan untuk naik lebih tinggi lagi dari puncak X tersebut. Jadi gak perlu didemo, gak perlu dikudeta, saya turun sendiri. Sekarang saya beritahu kalian, kenapa Tuhan tidak pernah mengizinkan saya sampai berada di puncak untuk sesuatu yang Tuhan lihat dalam hati saya. Itu akan menjadi sesuatu yang memang saya inginkan. Dan ini akan menjadi jawaban atas pertanyaan saya. Kenapa, ya Tuhan? Kalian harus ingat, setiap saya jatuh, saya selalu menangis dan memanggil nama Tuhan dan bertanya, kenapa ya Tuhan? Dan Tuhan tidak pernah menjawab. Dia hanya selalu berkata, ikhlaskan. Itu bukan jawaban dari pertanyaan saya. Kenapa? Dan di sini kalian juga harus ingat bahwa Tuhan sesungguhnya selalu menjawab. Hanya saja jawaban tidak selalu datang instan. Jawaban Tuhan untuk pertanyaan saya ini ada di akhir. Kalian bisa bayangkan sendiri berapa lama Tuhan baru beri jawaban pada saya. Kita lihat slide selanjutnya. Inilah jawaban Tuhan. Kalau sampai saya berada di puncak, dan itu adalah benar-benar keinginan saya adalah orang yang keras kepala. Kalau sudah di atas, dan saya suka, saya gak mau turun. Bahkan mungkin saya akan terus naik ke atas. Dan saya akan membangun Babel. Inilah sedikitnya refleksi saya. Bagaimana Tuhan mendidik diri saya. Bahkan saya terjun di dunia forex. Itu pun Tuhan yang arahkan. Bukan untuk tujuan duniawi, tetapi untuk tujuan rohani. Bisa saya ceritakan di sini tidak ya? Saya benar-benar benci durasi. Saya hajar sekalianlah sedikit lagi. Besok-besok tinggal sesi pengkhotbah. Penglihatan yang tidak saya lihat. Susah dijelaskan. Oke, saya terjun ke dunia forex juga bukan suatu kebetulan. Semua memang dirancang oleh Tuhan. Di Jakarta, saya masih kuliah seni, gak ada job. Saya coba ngelamar kerja di lain bidang. Ada perusahaan broker forex, tapi berselubung outsourcing. Saya melamar kerja bagian A. Dapat panggilan wawancara kerja. Sampai di sana saya bingung. Wawancara kerja tapi kok dikumpulin semua di satu ruangan. Pembukaan, mereka bicara tentang perusahaan mereka yang bergerak di bidang outsourcing. Itu paling hanya 5 menit.
Sisanya mereka mulai bicara forex. Bla 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 bla. 2 jam kita dapat kuliah singkat tentang dunia forex. Intinya, sambil menunggu pekerjaan yang kita lamar, kita disuruh cari klien untuk perusahaan mereka yang bergerak di bidang broker forex. Saya tanya, selama itu apa kita dapat gaji? Tidak, tapi dapat komisi kalau kalian dapat klien. Selamat tinggal. Walaupun ketika dijelaskan komisinya gede juga, tapi saya mikir susah cari klien seperti ini. Siapa yang mau invest? Modal minimal 100.000 US dollar. Kalau bukan orang super kaya. Teman saya gelandangan semua, fakir miskin. Wah, salam aja deh. Waktu berjalan, forex lupakan saja, oke? Saya harus pulang ke Jawa. Di rumah saya stres. Saya daftar langganan Speedy, internetan di rumah. Saya suka main catur. Kita main catur online. Mungkin gak sengaja saya ngeklik iklan forex, tapi kemudian saya tutup. Yang muncul kemudian iklannya forex terus. Broker A, broker B, broker C. Sampai suatu hari saya lihat iklan broker. Main forex modal hanya $1. Serius bos. Dulu di Jakarta saya diajar modal minimal $100.000. Ini hanya $1. Penipuan apa bagaimana ini? Tapi saya penasaran. Akhirnya saya klik juga itu iklan. Dan apesnya itu bukan broker forex, tapi broker option. Kalian harus tahu beda forex dengan option. Walaupun di forex ternyata memang ada yang namanya leverage. Artinya modal $10 memang bisa main forex. Gak perlu harus punya $100.000. Saya tidak mau menjelaskan sampai ke sana. Intinya, akhirnya saya buka akun di broker tersebut dan mulai coba-coba main option. Option ini sebetulnya judi, saudara. Mainnya tidak perlu pakai lot. Kalau forex itu harus pakai lot. Di awal-awal, saya dikasih menang terus. Menang banyak dah. Sampai akhirnya saya kecanduan. 24 jam saya main option. Tidur hanya 1 jam 2 jam. Buka mata langsung main option. Mungkin mereka sudah tahu saya mulai kecanduan. Mulai dibuat kalah. Kan ada portofolionya. Rekam jejak. Jam berapa kita main. Menang berapa, kalah berapa. Portofolio saya hampir 24 jam. Jadi untuk 1 hari bisa panjang portofolio saya. Singkat cerita, saya akhirnya bangkrut. Duit menang plus duit di tabungan ikut ludes. Duit sendiri, fair-fairan ya. Saya hanya punya duit kurang lebih 30 jutaan.
Saya curhat di grup forex. Grup forex beneran, bukan option. Gara-gara option saya bangkrut, ludes duit 30 juta. Duit menang gak saya hitung, karena toh sebelumnya saya gak pernah pegang uang sebanyak itu. Ada yang nyeletuk, "Bos, ente masih mending. Saya pernah kalah di option juga, 300 juta. Saya tanya, habis 300 juta ente masih punya duit, bos? Ya, alhamdulillah masih ada buat usaha yang lain. Pengen saya tabok itu orang. Saya 30 juta langsung bambung om, jadi gelandangan. Ente 300 juta masih bisa makan." Saudara ingat firman Tuhan tentang persembahan janda miskin ya. Orang kaya mempersembahkan 100 juta. Janda miskin mempersembahkan 1.000 rupiah. Tapi itu adalah semua uang yang dia punyai. Ingat kan? Seperti itulah kondisi saya. Tapi rohaninya Tuhan mendidik saya lewat forex bukan perkara itu. Tuhan hendak menunjukkan pada saya mana Mesias asli dan mana Mesias palsu. Hanya untuk menunjukkan hal itu. Sekali lagi, hanyanya Tuhan. Tolong diperhatikan baik-baik. Hanya untuk mendidik saya tentang Mesias asli dan Mesias palsu, saya harus kehilangan uang 30 juta. Yang mana itu adalah uang seluruh hidup saya yang saya miliki. Saya harus tahu mana Mesias asli dan mana Mesias palsu lewat forex. Mana forex, mana option. Serupa, tapi tak sama. Baik, saya rasa demikian saja sedikit banyaknya refleksi dari saya pribadi. Yakobus pernah berkata, "Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja." Mungkin bagi kalian pelaku firman itu seperti ini. Yesus mengajarkan kasih. Kita juga harus mengajarkan kasih. Dan tidak hanya sekedar mengajar kasih, tetapi juga melakukan apa yang disebut kasih tersebut. Hal itu memang benar demikian adanya. Tapi itu hanyalah sebagian kecil dari apa yang disebut pelaku firman. Sebutkan saja tokoh-tokoh dalam kitab suci. Apa yang mereka alami, saya alami. Yunus pernah marah sama Tuhan. Saya juga pernah marah sama Tuhan. Ayub pernah ditantang Tuhan. Saya juga pernah ditantang Tuhan. Yakub sebaliknya, justru pernah menantang duel dengan Tuhan. Saya juga pernah melakukannya. Sebutkan saja tokoh-tokoh dalam kitab suci. Saya pernah menjadi Yeskiel. Saya pernah menjadi Daud. Saya pernah menjadi Petrus. Bahkan saya pernah menjadi Yudas Iskariot.
termasuk pernah menjadi Yesus sekaligus. Saya juga pernah disalib. Saya tidak hanya sekedar mendengar firman Tuhan, saya pelaku firman Tuhan itu sendiri. Bagaimana dengan saudara? Shalom.